Halo adik-adik, kali ini kakak akan mengajarkan kalian tentang sifat bilangan bulat yang kedua. Kalau yang sebelumnya kita sudah belajar asosiatif, distributif, dan komutatif, sekarang kita akan belajar bagaimana kita akan mengubah bilangan bulat menjadi bilangan desimal. Oke, kita pelajarin satu-satu dulu ya. Yang pertama, penaksiran bilangan bulat ke desimal. Yang kedua adalah pembulatan bilangan bulat menjadi bilangan desimal. Nah, bagaimana caranya? Menaksirkan bilangan bulat ke desimal artinya ada sebuah bilangan positif, kita akan ubah menjadi bilangan yang memiliki koma di belakangnya atau di depannya. Oke, kita mulai menaksirkan bilangan bulat menjadi desimal. Itu kondisinya harus dipenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, atau kakak dapat tulis dengan dapat terjadi bila yang pertama, kalau kalian ingat dengan bilangan pecahan biasa ada pembilang dan penyebut. Nah, bilangan bulat akan bisa menjadi bilangan desimal syarat yang pertama kalau seandainya bagian penyebut atau yang di bawah per itu lebih besar daripada pembilangnya. Oke. Nah, yang kedua, pembilangnya itu bukan kelipatan penyebut. Oke, karena kalau bisa dijadikan dia merupakan kelipatan penyebut, nanti bukan bilangan desimal, tetapi tetap bilangan bulat. Kita masuk ke contoh ya, supaya lebih mengerti. Contoh yang pertama, 4 dibagi 5. Oke, syarat yang pertama terpenuhi. Pembilang yaitu 4 lebih kecil daripada 5. Oke, kita bagikan dengan cara biasa, 4 dengan 5, karena dia lebih kecil, sehingga harus ditambahkan bagaimana caranya supaya besar. Maka dibuatlah 0, Nah, 0, itu akan menggantikan 4 menjadi 40. Sehingga kita bisa bagi 40 bagi 5, 8. Hasilnya adalah 0,8. Nah, untuk melakukan bilangan bulat menjadi bilangan desimal, ingat kalau pembagian itu hasil akhirnya kan harus sama dengan 0. Tetapi kita bisa melakukan dia menjadi bilangan desimal kalau hasil akhirnya tidak sama dengan 0. Gitu ya, sampai kita dapat pembagian yang menghasilkan angka 0 di hasil akhirnya. Yang kedua, 5 dibagi 2. Sama seperti tadi, kalau yang ini kondisinya adalah 5 bukan merupakan bagian kelipatan dari 2 kan? Harusnya 2 kali 2, 4, atau 2 kali 3, 6. Sehingga kalau kita bagikan dengan cara seperti yang tadi, 5 dibagi 2 itu 2, sisanya ada 1. Oke, kita kasihkan tanda koma di belakang angka 2. Sehingga sisa 1 tadi akan menambah angka 0 di sebelahnya menjadi 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, ada contoh yang ketiga, 16 bagi 3. Nah, ini memenuhi syarat yang kedua. 16 bukan merupakan kelipatan 3. Oke, sehingga satu lagi kakak kasih tahu, setiap bilangan yang merupakan bukan kelipatan 3 dan ingin dibagikan dengan angka 3 seperti 16 bukanlah kelipatan 3, tetapi kelipatan 3 adalah 9 atau 18. Maka angka di belakangnya nanti akan menghasilkan 3, 3, 3, 3 dan itu tak terhingga. Kita coba dari contoh ini, 16 dibagi 3 adalah 5 kali 3, 15, sisa 1. Karena masih sisa 1, karena bukan 0, harus kita tambahin komanya lagi. Sehingga menjadi 10. 10 bagi 3 adalah 3. 3 kali 3 kan 9, sisa 1 lagi. Naikkan lagi angka 3. Begitu seterusnya. Sehingga kakak buat titik, karena dia tak terhingga. Yang kedua, kita masuk ke pembulatan bilangan desimal. Pembulatan bilangan desimal ini paling mudah. Kenapa? Syaratnya hanya 2. Jika satuan bilangan desimal, ingat ya, satuannya kurang dari 5, maka jadikan angka di depannya 0. Tetapi jika satuannya lebih dari 5, maka jadikan angka di depan desimalnya tambahkan dengan 1. Contoh, pembulatan satu angka di belakang koma dari 0,24. Nah, 4 ini lebih kecil daripada 5, sehingga 4 kita ubah menjadi 0, sehingga hasilnya adalah 0,24 menjadi 0,2. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi gampangnya adalah kalian tinggal ingat lebih besar dari 5, tambahkan 1 di depannya, lebih kecil dari 5, jadikan 0 belakangnya. Oke, sedangkan angka di depannya tetap. Itu perbedaannya ya. Contoh yang kedua, berapakah pembulatan 2 angka di belakang koma dari 0,236? Ini ada 3 angka di belakang koma dan yang diminta adalah 2 angka saja di belakang koma. Sehingga yang harus kita lihat adalah angka
6. 6 itu lebih besar daripada 5, maka angka di depannya tambahkan 1 ya, sehingga hasilnya adalah 0,24. Oke, sampai di sini semoga paham. Ini kakak ada 3 soal yang kalian coba berlatih sendiri di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kakak harap kalian mengerti dengan penjelasan yang tadi sudah kakak jelaskan. Kalau kurang silahkan di flashback.